Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi dengan saya, Mas Mansur, di acara channel Sejarah Kita. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan lagu Genjer-Genjer, sebuah lagu yang sangat legendaris, yang awalnya sangat merakyat, sangat dicintai, namun pasca 65 lagu ini menjadi sangat ditakuti dan bahkan tidak boleh dinyanyikan oleh segenap penggemar, segenap masyarakat Indonesia. Mungkin kita akan berbicara dari sudut pandang sejarah, bahwa apa sih ceritanya lagu ini diciptakan, dan apa tujuannya lagu ini juga diciptakan. Jadi kepada saudara-saudara penonton di channel YouTube yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini saya akan bercerita terkait dengan lagu Genjer-Genjer yang diciptakan oleh seorang seniman bernama Muhammad Arif. Seorang seniman yang berasal dari bumi Belambangan, atau Banyuwangi. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwasanya latar belakang lagu ini adalah terkait dengan cerita rakyat Banyuwangi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia pada umumnya atau wilayah Banyuwangi atau Belambangan itu adalah sebuah negeri yang kaya raya. Kita ketahui kerajaan Belambangan adalah, dalam salah satu versi, adalah satu daerah dengan nama Balumbung. Balumbung itu artinya sebuah lumbung, sebuah tempat penyimpanan padi. Artinya wilayah-wilayah Belambangan ini adalah wilayah yang sangat kaya akan hasil alam seperti beras, jagung, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi pada masa lalu, pada zaman kerajaan Majapahit dan sebagainya. Namun ketika Belambangan jatuh kepada kekuasaan Company, tanah ini mulai menderita yang namanya kemiskinan. Dan ketika zaman Jepang atau bala tentara Dainippon masuk di bumi Belambangan atau bumi Indonesia pada umumnya, tanah Belambangan atau tanah Banyuwangi mengalami satu kemiskinan yang luar biasa. Kemiskinan apa? Kemiskinan bukan hanya kesejahteraannya, namun kemiskinan karena makanannya atau kekayaan alamnya yang terkuras habis. Kita ketahui pada masa zaman pemerintahan bala tentara Jepang, pemerintahan yang sangat militeristik, pemerintah Jepang, pemerintah pendudukannya atau bala tentaranya sedang berperang melawan kekuatan sekutu. Nah, di sini kekuatan pemerintahan Jepang kemudian dalam peperangan di Pasifik mengalami yang namanya satu blokade oleh pasukan sekutu. Blokade itu adalah blokade yang luar biasa, sehingga hubungan antara kepulauan Jepang di sebelah utara dengan kepulauan Indonesia di sebelah selatan menjadi sangat terputus. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian dalam memenuhi kebutuhannya, yang pertama mulai membuat satu produk swadaya. Misalnya saja dalam hal yang namanya pemenuhan bahan sandang, diadakan penanaman kapas besar-besaran. Di dalam pemenuhan kebutuhan makanan untuk bala tentaranya, pemerintah pendudukan Jepang juga mengatur yang namanya penjataan beras bagi rakyat dan bagi tentaranya.
Di mana-mana untuk sandang dilakukan penanaman kapas yang luar biasa, penanaman jarak untuk minyak untuk peralatan perangnya, dan untuk yang namanya pemenuhan kebutuhan makan konsumsi itu diadakan penjataan padi, penjataan beras, di mana pemerintah Jepang wajib mendapatkan setoran 50-75% dari hasil panen rakyat dengan ganti rugi yang luar biasa kecil. Dan rakyat sendiri hanya mendapat 25% dari jatah berasnya. Ini yang membuat kemudian rakyat kelaparan di mana-mana. Di Cirebon, di Jawa Tengah, bahkan terlebih juga di Bumi Belambangan. Nah, hal ini kemudian ditangkap oleh seorang seniman Banyuwangi bernama Muhammad Arif dalam sebuah judul lagu sama Genjer-Genjer, yang mana lagu ini menceritakan kemiskinan dari rakyat Belambangan, rakyat Banyuwangi, yang mana biasanya tanahnya itu hijau, yang mana biasanya buminya itu bisa mendapatkan makan yang cukup, mendapatkan lauk yang cukup. Tapi pada saat zaman Jepang itu, rakyat Belambangan tidak bisa makan dengan seenaknya. Rakyat Belambangan harus mengkonsumsi pilihan yang sangat luar biasa menderita, yaitu makanan genjer. Jadi ibu-ibu datang ke sawah bukan untuk memanen beras, tetapi ibu-ibu terpaksa datang ke sawah, memanen genjer, dan menjualnya di pasar-pasar. Sehingga yang namanya gizi rakyat Indonesia menjadi buruk. Ini yang ditangkap. Dan kemudian ditangkap Muhammad Arif dan kemudian diintisarikan dalam sebuah lagu yang berjudul Genjer-Genjer. Jadi lagu Genjer-Genjer itu bukan diciptakan untuk sebuah kekuasaan sebuah partai, tapi diciptakan untuk masyarakat Indonesia yang menceritakan kemiskinan pada saat zaman Jepang sekitar tahun 43-44. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian tahun 60 lagu ini kemudian meledak di pasaran. Lagu ini menjadi lagu yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Bahkan lagu ini dikumandangkan oleh seorang seniman yang sangat terkenal saat itu. Ada Bing Slamet dan juga ada Lilis Suryani. Kemudian dalam perjalanannya juga tahun 62 ada seorang tokoh Partai Komunis Indonesia bernama Bung Nyoto yang saat itu adalah seorang sekjen PKI. Dalam perjalanan ke Bali, kemudian disambut oleh para seniman di Banyuwangi, yang mana para seniman itu kemudian mendendangkan lagu Genjer-Genjer dalam menyambut orang tokoh besar saat itu. Nah, Nyoto sebagai seorang seniman juga menangkap bahwa lagu ini sangat baik. Lagu ini bisa dipakai untuk yang namanya simbol-simbol perjuangan partainya. Nah, semenjak saat itu Muhammad Arif juga dilamar menjadi anggota Lekra dan menjadi anggota DPRD di Banyuwangi untuk Partai Komunis Indonesia, dan lagunya sering dikumandangkan dalam acara-acara resmi partai. Karena itu saat itu lagu Genjer-Genjer terkenal sebagai lagu Partai Komunis Indonesia, meskipun pada kenyataannya bukan. Dan pasca 65 lagu ini dituduhkan oleh banyak orang adalah lagu yang dikumandangkan oleh para gerwani pada saat malam jahanam, malam penculikan para jenderal. Nah, itu lain persoalan. Jadi lagu ini sebenarnya adalah lagu
yang dikumandangkan, yang diciptakan oleh pengarangnya adalah untuk kepentingan memunculkan penderitaan rakyat Indonesia pada saat masa pendudukan Jepang. Bukan lagu diciptakan untuk Partai Komunis Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita mesti juga paham apa dan mengapa, dari mana lagu ini juga diciptakan. Sehingga seni harus tetap menjadi seni. Seni bukan untuk konsumsi politik. Karena seni tetap harus kita ketahui dari mana dia berasal dan dari mana dia hendak diciptakan. Itu saja barangkali menjadi pengetahuan kita bersama dalam masa-masa yang akan datang, sehingga bangsa ini, sehingga kita sebagai generasi muda lebih paham dan lebih bijaksana dalam menilai sebuah produk sejarah. Terima kasih kepada para penonton yang saya hormati, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang merdeka.